Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur tetap kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat yang tidak terukur dan tidak terhingga, hingga kita diberi kesempatan bertemu pada malam hari ini dalam rangka mengenal dan memahami bagaimana kajian tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, contoh teladan kita yang terus jadi panutan sampai di akhir zaman. Nah, sahabat Taubi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan saya Amri Lubis wa Alang yang akan menyampaikan topik diskusi kita yang berjudul Taubat dengan Istighfar. Nah, sahabat Taubi, pada Quran surah pertama bagian 7, Allah meletakkan dolin, lalai, dan nafs, akal, sehingga tidak ada manusia yang luput dari kesalahan sepanjang hidupnya. Karena terlanjur melakukan kesalahan, jalan keluarnya adalah bertaubat dengan terus memohon ampunan dengan beristighfar. Sahabat Taubi, mengapa harus bertaubat? Taubat secara terminologi syariat adalah menyesal dengan sepenuh hati atas doa yang telah lalu. Maka dengan memohon ampunan, beristighfar dengan lisan. Kemudian istighfar bermakna permohonan atau permintaan maaf atau keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Manusia memiliki dolin, lalai, dan nafs, sehingga sepanjang hidupnya pasti melakukan kesalahan, baik kesalahan kepada Allah dan kesalahan kepada sesama manusia. Perintah taubat disebut berkali-kali dalam Al-Quran. Sebagian berbentuk komunikasi langsung, sebagian lagi berbentuk narasi atau cerita. Beberapa ayat menjelaskan tentang taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian lain menegaskan taubat tidak diterima. Pada Quran surat At-Taubah ayat 27 yang bermakna sesudah itu Allah menerima taubat dari orang-orang yang dikehendakinya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Taubah ayat 27. Manusia terpilih juga bertaubat, padahal para nabi yang dijamin terlindungi dari keburukan atau maksum seperti Nabi Adam, Nabi Musa, Daud, Yunus, bahkan Nabi Muhammad SAW. Padahal nabi orang yang terjaga dari perbuatan tercela. Allah membuka pintu taubat selebar-lebarnya sepanjang hidup manusia. Rasulullah SAW bersabda, setiap Bani Adam berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang sangat besar memberikan solusi dengan bertaubat. Taubat merupakan jalan keluar bagi manusia ketika mereka tergelincir pada lembah kemaksiatan. Dengan beristighfar dan terus-menerus memohon ampunan kepada Allah. Bertaubat merupakan jalan bagi orang-orang yang bersalah dan berdosa. Namun Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat sebanyak-banyaknya sampai seseorang itu menyadari kesalahan yang telah dilakukannya dan segera mencari ampunan dan bertaubat. Sahabat Taubi, sebagai konklusi pada diskusi kita, yaitu Allah meletakkan dolin, lalai, dan nafs pada diri manusia
sehingga setiap manusia tidak luput dari kesalahan sepanjang hidupnya. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat sebanyak-banyaknya sampai seseorang itu menyadari kesalahan yang telah dilakukan dengan mencari ampunan dengan bertaubat. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang sangat besar memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertaubat dengan beristighfar, bermohon ampunan. Karena taubat sebagai jalan kembali ketika mereka tergelincir pada lembah kemaksiatan. Mungkin itu bahagian akhir dari topik diskusi kita pada malam hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.